Kenapa enggak itu aja, ambil dari YouTube aja? Hah? Oke ya. Oke, sama-sama. Apa? Oh, harus dikasih muka juga. Ya udahlah. Oke, sekarang kita akan bahas nomor 28. Saya mau menghabiskan ini sih biar ini saya habiskan agama ya. Ini saya habiskan sih ya. Karena saya udah bosan Anfiswan, udah berapa minggu Anfiswan terus ya. Saya mau ganti ke Genevo sih, Genekat dan evolusi aja biar lebih enak. Ini berapa minggu ya kita Anfiswan ya? Hampir berapa minggu nih? 3 minggu ya? Oh iya, 3 minggu Anfiswan nggak masalah selesai, padahal cuma 10 soal doang. Oke, nomor 28. Umbai cacing appendix dikenal luas sebagai organ vestigial. Apa vestigial? Yaitu organ sisa atau hasil dari evolusi. Jadi dulu tuh kan kita dianggapnya berasal dari kera sehingga memiliki tulang ekor yang panjang. Namun di situ lambat laun terjadi pemendekan dari tulang ekornya sehingga kita ya nggak ada tulang ekornya sih ya, ada nggak? Ada ya. Nah itu adalah organ vestigial ya. Jadi ini adalah organ tubuh sisa. Organ tubuh sisa yang mengalami rudimenter. Oke, gitu ya. Nah, banyak studi membuktikan bahwa umbai cacing kalau ini umbai cacing ini bukan tulang ekor ya. Kalau umbai cacing di mana? Usus buntu ya. Kok ekor sih, ini adalah usus buntu ya. Itu juga tergolong vestigial juga sama karena selama ini kalau misalkan orang diambil ininya apa itu appendixnya juga tidak terlalu signifikan untuk kesehatan sih, tapi ya ada perubahannya aja. Nah, ini berperan dalam imunitas tubuh. Berikut merupakan salah satu studi yang membuktikan hal tersebut. Dalam studi ini, mencit kontrol dan mencit yang umbai cacingnya telah dibuang atau appendektomi. Nah, ini ya ada peristiwa appendektomi, itu adalah tindakan operasi yang mengangkat appendix. Adakah di sini yang mengalami appendektomi? Gak ada. Nah, jangan sampai kalau misalkan itu bahayanya itu nanti pada sistem imun. Yang dipaparkan dengan DSS untuk memicu terjadinya kanker saluran pencernaan yang disebut colitis induced cancer atau CAC. Nah, berikut ini merupakan data yang diperoleh dari studi tersebut ya. Nah, kalau untuk yang bagian kontrol ya, jumlah mikroskopik tumornya itu lebih rendah dibandingkan yang mengalami appendektomi. Berarti ini menunjukkan ketika orang itu diangkat appendixnya, maka kemudian kena adanya paparan kimia, mudah atau rentan terkena tumor ya atau kanker. Jadi selama dia tidak diangkat appendixnya, nah itu masih bisa resisten atau tahan terhadap kanker meskipun adanya pemicu yang menyebabkan terjadinya mutan. Nah, kemudian dilihat dari jumlah sel T-nya, sel T CD3-nya. Nah, di situ kontrol jumlahnya lebih banyak dibandingkan pada yang mengalami appendektomi. Dan yang terakhir, pada kandungan CD8 atau sel sitotoksiknya, nah di situ tidak berbeda signifikan ya. Jadi kalau untuk jumlah sel T sitotoksiknya ini hampir sama, tidak ada perbedaan yang terlalu jauh. Namun kalau untuk yang persebaran yang pada bagian CD3-nya, nah ini sudah sangat jelas ya. Kalau yang mengalami appendektomi itu jumlah sel T3-nya sangat sedikit gitu.
Nah, kemudian ini adalah gambar distribusi keanekaragaman dari mikrofloranya ya, atau bakteri yang membantu dalam sistem pencernaan. Kalau kontrol di situ, kalau kita lihat persebaran mikrofloranya sangat tinggi ya, hampir ini dia membentuk kurva yang stabil. Sementara kalau untuk yang apendiktomi, nah di sini ada penurunan beberapa jumlah mikroflora. Jadi di sini ada penurunannya ya. Nah, ini terjadi penurunan. Terjadi penurunan jumlah keanekaragaman mikroflora normal. Oke, sekarang kita akan lihat untuk yang A. Gambar berikut menunjukkan morfologi kolon mencit ya. Apa itu kolon? Kolon adalah usus besar ya. Nah, ketika dia dikasihkan DSS, ternyata di sini jaringannya terpicu oleh tumor. Nah, jaringan terpicu oleh pemberian DSS, sehingga untuk kolonnya ini mengalami pembengkakan atau tumor. Nah, hal itu menunjukkan bahasanya berarti yang atas ini adalah kolon yang dimana apendiksnya sudah diangkat. Jadi ini adalah mengalami apendiktomi karena dia sifatnya rentan terhadap pengaruh DSS. Kalau yang bawah, yang distal, nah di sini jaringan kolonnya itu masih normal atau resisten terhadap pemberian DSS. Ini menunjukkan bahwasanya masih ada appendix, sehingga dapat melawan adanya pengaruh dari pemberian DSS yang menyebabkan terjadinya tumor, sehingga ini enggak membengkak. Berarti ini benar ya. Kemudian yang B, jenis sel T yang kemungkinan ditemukan paling melimpah di jaringan tumor CAC adalah sel T helper. Sejak kapan ada helper? Kalau ada tumor, ini yang paling banyak adalah sel T CD8 atau sitotoksik. Nah, ini ya mekanismenya. Jadi di sini dalam mekanismenya APC atau antigen presenting cell, yaitu sel dendritik ini, dia akan menangkap antigen dari sel kanker dan mempresentasikan atau menampilkan pada sel T helper dalam bentuk MHC atau Major Histocompatibility Complex 2. Nah, MHC2 ini nanti akan mengaktifasi daripada sel T CD4 sehingga melepaskan sitokin. Ini merupakan protein sinyal sistem imun ya, atau yang disebut juga sebagai apa? Interleukin atau IL ya. Nah, ini sebagai contoh sitokinnya. Nah, interleukin atau jenis sitokin ini dia akan mengaktifkan sel T sitotoksik atau sel T CD8 ya, yang dimana dia akan dapat mengenali dan berikatan dengan sel kanker melalui antigen jenis MHC1, MHC kelas 1. Nah, karena dia bisa mengenali antigen MHC kelas 1, maka nanti CD8 akan berikatan dengan sel kanker, dan ketika dia sudah berikatan, maka untuk sel T
sitotoksik ini akan menghasilkan beberapa senyawa, ada granulisin, kemudian porfirin dan granzim. Nah, untuk porfirin ini adalah senyawa yang dapat melubangi membran sel pada sel kanker. Kalau granulosin ini nanti akan masuk ke dalam sel kanker dan memicu apoptosis atau sel death. Nah, ini adalah kematian sel kanker, sehingga ketika nanti dia mati maka sel kankernya akan bisa ditekan atau bisa dihambat oleh adanya sel T CD8 atau sitotoksik, bukan sel T helper ya. Jadi salah. Kemudian untuk yang C, terkait dengan imunitas tubuh, umbai cacing berperan sebagai lokasi produksi sel T. Salah ya. Kenapa? Karena lokasi produksi sel T itu ada di mana, Kak? Ada di bagian bone marrow atau apa? Sumsum tulang. Nah, jadi awalnya ya di situ ada sel progenitor limfoid. Nah, ini adalah sel induk limfosit. Dia ada di bagian sumsum kuning tulang. Sumsum kuning tulang. Nah, di situ akan dihasilkan sejumlah limfosit ya. Nanti limfosit ini ada yang bertahan di sumsum tulang menjadi limfosit B, dan ada yang berpindah menuju ke bagian kelenjar timus. Nah, ketika nanti limfosit dia berpindah dari bone marrow menuju ke bagian kelenjar timus, maka akan terjadi maturasi limfosit. Nah, maturasi limfosit ini akan dikontrol oleh suatu hormon yang bernama hormon timosin. Nah, sini nanti akan ada hormon timosin yang akan merangsang pematangan limfosit T, dan kemudian ada lagi hormon timopoietin. Hormon timopoietin ini adalah hormon yang akan membantu diferensiasi dan perkembangan limfosit sel T menjadi sel T CD4, sel T CD8 dan sebagainya. Itu semuanya akibat adanya pengaruh hormon timopoietin. Nah, setelah itu nanti dengan adanya hormon timulin yang dilepaskan oleh kelenjar timus, ini akan membantu aktivasi limfosit T dalam melawan adanya antigen atau melawan sel kanker. Jadi bukan diproduksi pada umbai cacing, tapi produksinya ada di mana? Ada di bagian bone marrow. Nah, kemudian pematangannya atau maturasinya ada di timus. Jadi bukan di umbai cacing. Salah. Yang D, berdasarkan data, umbai cacing juga berperan dalam mempertahankan keseimbangan komunitas mikroba. Ini jelas benar. Perhatikan ya, pada bagian yang tidak mengalami apoditomi, unit distribusi keanekaragaman mikrofloranya ini stabil. Sementara kalau yang mengalami apoditomi ada penurunan beberapa jenis mikrofloranya. Jadi ini benar.